Kalau kalian sering mendengarkan informasi negatif tentang IKN yang ujung-ujungnya adalah kemudian informasi itu mengait-ngaitkan ke Pak Jokowi, menuduh atau memposisikan seolah-olah Pak Jokowi lah yang gagal, seolah-olah Pak Jokowi lah yang harus bertanggung jawab, ambisi besar Pak Jokowi itulah yang akhirnya kemudian menyebabkan bahwa terjadinya mangkrak untuk pembangunan ke depan, selalu saja hal-hal negatif ujung-ujung dikaitkan dengan Jokowi sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Padahal kalau kalian mau belajar atau mau mengetahui lebih jauh, ternyata IKN itu kalau secara positif kita lihat pembangunannya tetap berjalan, informasi bahwa pemerintah siap akan mengucurkan dana untuk bagaimana kemudian keberlanjutan IKN akan terus dikembangkan, itu sesungguhnya justru akan membuat kita semakin optimis bahwa IKN akan berkembang dengan baik. Nah guys, di kesempatan video kali ini saya mau memperlihatkan kepada kalian bahwa salah satu channel YouTube 2045 TV dalam rubriknya Kok Bisa, yang hostnya kebetulan adalah Abang Tonanda Putra, yang secara kebetulan beliau adalah tunawicara, ya, beliau hanya menggunakan bahasa isyarat dan kemudian ada kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan melalui AI. Nah, beliau dalam pandangannya dalam rubrik tersebut menyampaikan bahwa ternyata nasib IKN itu akan seperti nasib Hambalang. Judulnya aja menyebutkan bahwa Jokowi cemas. Itu karena katanya istilahnya gini tuh, karma dari seorang Jokowi kepada Pak SBY, di mana ketika Pak Jokowi menjadi presiden, Hambalang dihentikan. Bisa saja IKN akan dihentikan pula. Apakah benar demikian guys? Apakah seperti itu? Sesempit itukah sebagaimana pikiran dari teman-teman 2045 TV? Benarkah kemudian IKN tidak akan berlanjut? Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Terima kasih. Di video kali ini saya mau mengajak kepada kalian semua, kita dengarkan ada satu video singkat saja dari Bang Tonanda Putra. Beliau adalah seorang host yang ada di 2045 TV dengan satu rubrik channel yang disebut dengan Kok Gitu. Dia menyampaikan bahwa Jokowi cemas ketika kemudian IKN akan bernasib seperti Hambalang. Nah, setelah kita dengarkan beberapa momentum, saya akan mengajak kepada kalian untuk saya akan bacakan berita, fakta-fakta tentang IKN terkini. Oke? Jangan kemana-mana, kita langsung saja dengarkan video yang akan disampaikan oleh Bang Tonanda Putra. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat kalian yang masih tetap setia bersama Bang Bill Channel ya. Kita akan terus membahas soal isu-isu politik nasional dan terutama kita akan memberikan informasi positif buat teman-teman semua. Ini dia, 2045 TV. Bisa sangat jadi masalah keuangan yang dihadapi sama IKN, Ibu Kota Nusantara, di mana anggarannya kabarnya diblokir sama Kementerian Keuangan. Ini adalah semacam karma buat Jokowi. Menurut Tonan, bisa jadi ini adalah karma buat Jokowi atas apa yang dulu dia lakukan terhadap Hambalang. Terhadap Candi Hambalang. Dan juga terhadap mantan Presiden SBY. Apakah kalian masih ingat sama mega proyek mangkrak di era Presiden SBY itu? Yang kemudian dikenal sebagai Candi Hambalang. Oke, ya, itu sepintas saja. Intinya kita udah tahu apa yang mau disampaikan oleh Bang Tonan. Dia mau mencocok logikan antara proyek Hambalang di zamannya Pak SBY dengan IKN yang kemudian menjadi mega proyeknya Pak Jokowi. Nah,
Sebelum kita bahas ya, sebelum saya akan ajak kepada teman-teman untuk kita akan lihat nih ada satu berita. Saya akan bacakan. Jadi kita nggak nonton video, saya akan bacakan dan kita akan bahas satu persatu. Tapi yang jelas saya mau ingatin kepada Bang Tonan nih, seharusnya keliru kalau kemudian IKN itu disamakan dengan Hambalang. Kalau Hambalang kan jelas ada peristiwa maksiatnya di sana. Artinya ada kasus korupsi yang kemudian akhirnya menjadikan proyek ini juga bermasalah gitu. Kalau IKN kan sampai dengan saat ini masih berjalan normal dan tidak ada informasi bahwa terjadi korupsi besar-besaran di sana seperti Hambalang. Dan yang kedua, Hambalang itu cuma bangunan, cuma semacam bangunan-bangunan yang sifatnya hanya untuk momentuman. Tapi kalau IKN itu bukan pembangunan yang berkaitan dengan momentuman, dia adalah masa depan Indonesia yang tidak hanya menjadi ambisinya Pak Jokowi, tapi menjadi cita-cita dan harapan bagi orang-orang Indonesia yang berpikir harus lebih revolusioner. Harus ada pembangunan yang berani. Untuk apa? Memindahkan ibu kota. Karena Jakarta tidak lagi representatif menjadi ibu kota sebagaimana yang kemudian kita lihat secara sosiologis, secara politik, dan juga beragam latar belakang yang akhirnya kemudian IKN harus menjadi alternatif sebagai ibu kota Nusantara kita. Nah, saya mau bacakan satu berita buat teman-teman. Ini dari liputan6.com ya. Jadi saya mengira pemberitaan yang ada di Liputan 6 ini pasti akan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan cuma sekedar isu-isu liar, bukan cuma sekedar bunyi-bunyian ya. Nah, memang di sini ada pembahasan kritisnya ya. Jadi ada kritik terhadap pembangunan IKN, tapi sekaligus ada fakta-fakta yang menurutku adalah sangat bagus untuk kemudian kita cerna. Oke, judulnya adalah fakta-fakta terbaru seputar pembangunan IKN. Jadi di tengah kita bilang ini akan mangkrak, ini akan bermasalah, ini malahan diinformasikan bakal ada Taman Sari dan memang sudah disampaikan oleh Kepala Otorita IKN ya, Pak Basuki. Fakta terbaru proyek IKN 2025, anggaran diblokir, desain ulang gedung, hingga isu mangkrak. Otoritas IKN bantah proyek dihentikan. Oke. Bahwa ada isu anggaran diblokir, benar. Ada juga isu tentang desain ulang gedung, oke. Hingga isu mangkrak, kemudian ada bantahan dari otoritas IKN. Nah guys, oh ya, sebelumnya saya mau informasikan kalau kalian mendengarkan ada suara berisik-berisik karena kebetulan di Kota Manado ini di luaran sana hujannya sangat deras dan studio saya tidak sanggup untuk kemudian menghalang lajunya suara hujan tersebut. Pembangunan ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur kembali menjadi perbincangan hangat pada awal 2025. Sejumlah isu mencuat, mulai dari pemblokiran anggaran oleh pemerintah, rencana desain ulang gedung legislatif dan yudikatif, hingga spekulasi bahwa proyek ini berpotensi mangkrak. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk melanjutkan proyek ini, tetapi sejumlah kebijakan baru memunculkan berbagai pertanyaan. Salah satu isu utama yang berkembang adalah pemblokiran anggaran infrastruktur yang membuat proses pembangunan IKN melambat. Kementerian Pekerjaan Umum PU menyebut bahwa hingga awal 2025 belum ada realisasi anggaran untuk proyek tersebut. Selain itu, kebijakan pemangkasan belanja negara turut berdampak pada berbagai sektor pembangunan termasuk infrastruktur IKN. Oke, infrastruktur utama. Di sisi lain, otorita IKN membantah bahwa proyek ini akan dihentikan. Mereka menegaskan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai rencana dengan fokus utama pada penyelesaian infrastruktur yudikatif dan legislatif. Namun, sejumlah perubahan termasuk desain ulang gedung pemerintahan masih menjadi perdebatan. Oke guys ya. Nah, ini kita bahas yang ini nih. Groundbreaking tahap 9 belum pasti, investasi 6,5 triliun tertahan. Rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 9 untuk proyek IKN masih belum memiliki kepastian jadwal. Kepala Otoritas IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa investasi senilai 6,5 triliun dari sektor perhotelan, kantor, dan rumah makan telah siap, tetapi eksekusi masih menunggu kepastian dari istana.
Juru bicara OIKN Troy Pantau menyebutkan bahwa mereka telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk melanjutkan groundbreaking proyek-proyek infrastruktur. Namun hingga kini belum ada respon resmi dari pihak istana mengenai jadwalnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait masa depan investasi di IKN. Jika ketidakpastian berlanjut, proyek-proyek swasta yang sudah berkomitmen untuk berinvestasi di ibu kota baru ini bisa mengalami penundaan lebih lanjut. Oke, dari sisi itu kita harus ketahui bahwa ada sisi-sisi kelemahan di pembangunan IKN. Nah, tapi apakah sedemikian itu? Oke. Tahapan pembangunan dan kesiapan infrastruktur. Pembangunan IKN terbagi dalam 3 alur: perkotaan, infrastruktur, dan ekonomi. Meskipun Presiden Jokowi sebelumnya menargetkan penyelesaian sebagian besar pembangunan inti pada 2024, realitasnya pembangunan masih berlanjut dan akan berlangsung jangka panjang. Kesiapan infrastruktur pendukung termasuk rumah sakit, sekolah, dan pusat keramaian menjadi fokus utama pemerintah sebelum pemindahan ibu kota secara penuh. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan kelancaran transisi dan kenyamanan bagi penduduk nantinya. Pemblokiran anggaran. Pembangunan IKN ikut terdampak? Oke, kita bahas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga Februari 2025 belum ada anggaran yang direalisasikan untuk proyek IKN. Pemblokiran ini terjadi karena Kementerian Keuangan belum mengucurkan dana untuk proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan IKN. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah menegaskan bahwa pemblokiran anggaran ini merupakan kebijakan rutin awal tahun. Ya, nih di garis bawah ini. Pemblokiran anggaran ini merupakan kebijakan rutin awal tahun. Jadi memang setiap tahun ada namanya pemblokiran anggaran. Untuk apa? Untuk merenovasi, merehabilitasi, memperbaiki, membuat efisiensi. Pokoknya pakai sisi semua gitu. Oke. Meskipun demikian, pemangkasan anggaran kementerian dari 110,95 triliun menjadi 29,57 triliun memunculkan kekhawatiran bahwa proyek IKN bisa terkena dampak besar. OIKN masih berharap bahwa anggaran mereka yang kini mencapai 14,4 triliun dapat tetap berjalan sesuai rencana. Merespon situasi ini, Menteri Investasi Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pemerintah aktif mencari investor asing untuk membiayai proyek-proyek di IKN. Aktif, guys, ya. Salah satu negara yang didekati adalah Singapura. Namun hingga kini belum ada kepastian terkait bentuk investasi yang akan dilakukan oleh Singapura. Jadi berarti Indonesia lewat pemerintahnya itu masih membuka ruang dan masih mencoba untuk memberikan kesempatan kepada investor untuk membangun. Kan gitu. Nah, isu IKN mangkrak dan ditutup, OIKN membantah. Ini garis besarnya, sehingga itu tidak boleh sama Bang Tonandia dengan Hambalang, kan gitu. Rumor tentang proyek IKN yang mangkrak semakin santer terdengar setelah anggaran infrastruktur diblokir. Beberapa pihak bahkan menduga bahwa proyek ini akan dihentikan dan pekerja mulai dipulangkan. Namun, otoritas IKN dengan tegas membantah isu tersebut. Juru bicara OIKN Troy Pantau menegaskan bahwa pembangunan masih berjalan dan tidak ada pemulangan massal pekerja. Pembangunan IKN tetap berlanjut dengan fokus pada tahap kedua, termasuk penyempurnaan infrastruktur yudikatif dan legislatif. Meski demikian, tantangan yang dihadapi IKN bukan hanya sekedar anggaran. Beberapa pengamat menilai bahwa kejelasan kebijakan pemerintah terhadap proyek ini akan menentukan nasibnya dalam beberapa tahun mendatang. Ya, rata-rata ini pengamat yang mencoba untuk membaca. Oke. Tak jadi dipangkas, anggaran IKN justru bertambah 8,1 triliun. Nah, ini. Meskipun ada pemblokiran anggaran, pemerintah justru memutuskan untuk menambah anggaran pembangunan IKN sebesar 8,1 triliun. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas bersama Pak Prabowo 3 Februari 2025.
Dengan tambahan anggaran ini, total dana untuk pembangunan tahap kedua IKN kini mencapai 14,4 triliun. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk membangun kawasan legislatif, yudikatif, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek IKN meski ada berbagai tantangan. Yalah, sedangkan bikin rumah kecil aja pasti ada tantangannya, apalagi ini mau bikin ibu kota, guys. Jadi wajar kalau kemudian ada hal-hal teknis di lapangan yang kemudian harus reposisi, direhab lagi, diperbaiki lagi, kan begitu. Oke, desain ulang gedung pemerintahan Prabowo dan Jokowi berbeda visi. Nah, ini kadang-kadang Prabowo dan Jokowi berbeda visi dinilai soal desain ulang gedung pemerintahan itu dikait-kaitkan dengan Prabowo maunya, ya biarin aja. Kalau Pak Prabowo pun mau katakan hentikan IKN, ya sudah selesai. Berarti kan bukan berarti Pak Jokowinya yang gagal, memang berarti presiden hari ininya yang nggak mampu. Tapi faktanya Pak Prabowo tetap melanjutkan, malah kucurkan tambahan anggaran, guys. Kalau cuma soal perbedaan desain pembangunan, ya biasa aja, nggak ada yang perlu dipersoalkan, kan gitu. Kalau cuma berkaitan dengan Pak Prabowo maunya desain ini, ya wajar. Kalau aku juga yang jadi presiden, jangankan Pak Prabowo, kalau aku yang jadi presiden, ada desain-desain yang menurut aku, aduh ini cocoknya waktu Pak Jokowi, ini keinginannya Pak Jokowi, kali ini gue mau ini dong. Tapi apa hubungannya dengan soal visi misi Prabowo dan Pak Jokowi, kan gitu. Salah satu perubahan besar dalam proyek IKN adalah rencana desain ulang gedung legislatif dan yudikatif. Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah desain bangunan tersebut agar lebih modern dan kokoh. Agar lebih modern dan kokoh. Artinya Pak Prabowo itu membaca ada konteks kekinian gitu loh. Bukan berarti mengganggu dan mengubah IKN. Lagi pula IKN apa hubungannya dengan Jokowi? Bukan miliknya Pak Jokowi kok. Siapa yang berkuasa hari ini berhak untuk mengkonstruksi, mendesain. Bahkan kalau perlu bisa saja Pak Prabowo menyatakan bahwa IKN bukan cuma untuk pembangunan ibu kotanya saja. Bahkan kalau perlu kita bikin kotanya gitu. Jadi bukan cuma ibu kota dalam konteks lembaga-lembaga atau bangunan-bangunan pemerintahan. Kita bikin kota sekalian. Kita ciptakan rumah, bukan cuma rusun-rusun, rumah-rumah di situ, guys. Bisa saja kan Pak Prabowo lakukan hal itu. Oke. Wakil Menteri PU Diana Kusuma Stuti menyatakan bahwa revisi desain ini bukan karena kendala anggaran, melainkan menyesuaikan visi pemerintahan baru. Nah, Prabowo menyatakan ingin pembangunan yang kokoh dan modern. Namun perubahan desain ini memunculkan spekulasi bahwa ada perbedaan selera antara Prabowo dan presiden sebelumnya, Jokowi. Beberapa pihak menduga bahwa desain sebelumnya tidak sesuai dengan preferensi Prabowo sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Aduh. Katakanlah memang berbeda, emang apa masalahnya? Oke, nah ini nih yang bilang Indonesia IKN akan mangkrak nih gimana coba? Malah ada rencana pembangunan Taman Safari di IKN. Nah, di tengah ketidakpastian proyek ada satu rencana baru yang cukup menarik, yaitu pembangunan Taman Safari di kawasan IKN. Menteri PU Basuki Hadi Mulyono, kok Menteri PU ya? Kepala otorita ya. Pak Basuki menyatakan bahwa proyek ini akan dimulai paling lambat akhir tahun 2025 dengan luas lahan mencapai 225 hektar. Basuki menyebut bahwa pengusaha Boy Thohir telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan taman ini. Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama 2 hingga 3 tahun ke depan, kata Basuki. Pembangunan Taman Safari ini diharapkan bisa menjadi salah satu daya tarik utama di IKN dan menarik lebih banyak investor serta wisatawan ke ibu kota tersebut. Oke? Nah, ini ya cukup ya pemberitaannya. Tapi ini ada semacam people also ask ini bagus ini untuk kita baca. Apakah proyek IKN benar-benar dihentikan? Tidak. Nah itu, jadi ini semacam kesimpulan dari berita. Otorita IKN telah membantah isu proyek dihentikan. Pembangunan tetap berlanjut meskipun ada beberapa kendala terkait anggaran. Oke, rasional. Mengapa anggaran IKN diblokir?
Anggaran IKN belum direalisasikan karena kebijakan Kementerian Keuangan yang melakukan pemblokiran sementara di awal tahun. Namun pemerintah memastikan proyek tetap berjalan. Clear ya? Bang siapa tadi ya? Bang Tonan. Clear ya Bang Tonan ya? Apakah ada perbedaan visi antara Prabowo dan Jokowi dalam pembangunan IKN? Terdapat indikasi perbedaan selera desain gedung pemerintahan yang menyebabkan rencana desain ulang oleh pemerintahan Prabowo. Ya itu gitu. Apa masalahnya dengan visi misi? Dan memang Prabowo pasti beda dong visinya dengan Pak Jokowi. Apa dampak dari pemangkasan anggaran terhadap IKN? Pemangkasan anggaran berpotensi memperlambat pembangunan beberapa infrastruktur utama. Tetapi OIKN memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Clear ya? Jadi apa kemudian yang tadi disampaikan oleh Bang Tonan dengan penuh segala hormat? Ayo Bang, sebaiknya Abang kayaknya salah bergaul. Buat apa kemudian berkumpul dengan teman-teman di 2045 yang ujung-ujungnya kalaupun memberikan kritik kepada Pak Prabowo atau kritik terhadap pembangunan IKN, ujung-ujungnya Pak Jokowi yang disalahkan. Kenapa harus sepecik itu gitu loh? Kenapa harus semurah itu analisa politik dan juga analisa teman-teman di 2045? Kenapa nggak hajar aja Pak Prabowo-nya gitu? Hajar aja Mas Gibran-nya karena mereka hari ini berkuasa. Apalagi yang kemudian mau disalah-salahkan Pak Jokowi? Apa yang kemudian dicocok-cocokkan dengan Pak Jokowi? Ya kan? Orang sekarang lagi senang-senangnya kok dengan Pak Jokowi. Dulu hanya bisa lihat di TV, sekarang udah bisa datangi rumahnya. Kan gitu. Kalau kemudian Pak Jokowi punya satu masalah dan punya kekurangan ketika menjabat sebagai presiden, ya udah clear. Ada banyak, bukan cuma teman-teman yang anti Jokowi. Saya, walaupun saya melihat secara positif tentang Pak Jokowi, tapi ada hal yang menurut saya juga nggak nyaman dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang seperti ini. Cara bertindaknya Pak Jokowi, iya, tapi clear bagi saya, udah selesai. Kan kritik juga buat apa gitu, ya. Kalau kemudian kritik itu akhirnya benar-benar membuat macam terjadi perubahan, ya is okay. Ujung-ujungnya nyinyir. Rata-rata hanya karena kepingin mencari cara supaya Pak Jokowi itu ada bahan untuk dihajar. Ada bahan untuk mendiskreditkan mantan presiden. Akhirnya wajar kalau teman-teman, banyak orang menilai, bahkan rakyat secara keseluruhan menganggap bahwa ya teman-teman 2045 TV, mereka yang nyinyir kepada Pak Jokowi itu orang-orang yang gagal move on karena salah satu atau mungkin junjungan mereka yang dicalonkan sebagai presiden itu gagal. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian ada pikiran-pikiran sendiri, tolong tulis di kolom komentar ya, kita diskusikan. Kita akan ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil, Offside.